They say we are just a speck of light, and we always depend on others. They say we can never reveal ourselves and would not show our true colors. They say we are weak, and they say we don't know how to act. But we are the women of now. We will spread our light to be more radiant. We will lead ourselves to be independent, emerging our colors and be more vivid. To blossom and be expressive, become stronger and resilient, and will gain respect from our attitude. We will be Rivera. Live life empowered. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita berkumpul di sini karena ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Kita akan ada pemotongan gaji sebanyak 30%. Tak ada yang bilang ini akan mudah. Karena hidup adalah amanah. Halo Nat. Halo, Din. Lo lagi sibuk nggak? Enggak kok, nggak sibuk, kenapa? Setiap dari kita adalah istimewa. Gaji karyawan tuh bakal dipotong. Dan berbeda adalah hal yang biasa. Merasa sedih bukanlah hal yang tabu. Yeay, Mama Gek! Selamat siang, Bu. Karena kadang manusia memang selemah debu. Ngapain ditolongin? Malu sekali jadi suaminya. Bentar ya. Oh iya. Kerjaan kamu dong. Ingat kan? Ini cewek. Iya, dengerin ya. Jadi ibu kok nggak bisa ngurus anak, sibuk dengan urusan kamu di luar sana. Dengar mama nggak? Iya, Ma. Ya udah, nanti Tia telepon lagi ya, Ma. Tia ada urusan mendadak. Ya, kenapa? Kok nangis? Ada saatnya kita butuh dukungan agar mampu melewati ujian. Tia, mama itu marah sama kamu itu karena sayang. Ma, ayo main. Mimpi jadi alasan untuk bertahan. Tia, masa kayak gini aja kamu banyak salahnya? Pokoknya ini peringatan terakhir ya buat kamu. Ini saatnya kita pegang kendali. Jangan jalani ini sendiri. Sorry ya, gue malah jadi cerita masalah gue. Karena di sini kita tumbuh bersama, beserta mimpi perempuan Indonesia lainnya. Para puan, tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia. Hai, selamat sore.
kawan puan semuanya. Hai, selamat sore. Wah, rame ya. Saya lihat-lihat nih ramai sekali. Ada dari Padang, ada dari Jogja, mana lagi tadi? Ada dari Jakarta, Cimahi, Bandung, Surabaya. Betul ya? Ramai sekali, salam kenal untuk semuanya. Saya Rara Kalesaran, salam kenal ya. Saya Rara Kalesaran dari Radio Sonora yang akan menemani, akan menjadi moderator pada sore hari ini di Arisan Para Puan, episode yang ada yang ingat nggak ini keberapa? Keempat ya. Dan sebenarnya tadinya kita betul sekali Mbak Rohmi Handayani ya selalu ngikutin nih berarti keempat, betul. Salam kenal ya. Nah, biasanya kita di studio, tapi karena seperti kita ketahui ya Jakarta zonanya sedang merah sekali, pandemi sedang luar biasa, kasus aktifnya naik. Jadi kita sekarang dari rumah masing-masing ya tetap memberikan yang terbaik untuk kawan puan, mudah-mudahan tetap berjalan lancar. Amin ya, amin, doain dong semuanya lancar sampai selesai. Nah, untuk Arisan Para Puan episode yang keempat ini, saya Rara akan memandu ya, menggali, kemudian juga sharing gitu ya, seberapa mampu sih kawan puan ini dengan yang namanya self love ya, atau mencintai diri sendiri ya. Tentu saja selalu kita mempunyai narasumber nih yang seru hari ini. Nah, sebelumnya nih kawan puan jangan lupa ya, kawan puan nanti bisa sharing secara langsung mengenai definisi apa sih mencintai diri sendiri, self love versinya kawan puan ya. Nanti bisa ikutan di According to Me, ada hadiahnya juga ya, 3 cerita yang paling menarik dan menginspirasi, ada hadiah e-wallet Rp200.000 dan juga produk dari Rivera Cosmetic. Tepuk tangan virtual boleh. Kalau ngomongin kosmetik nih ya, kawan puan, rasanya nggak afdol ya kalau kita tuh nggak langsung praktek gitu, nggak langsung praktek untuk makeup tutorial. Nah, nanti kita akan makeup tutorial juga. Jadi kawan puan siapin ya, hari ini kita makeupnya makeup mata karena kan biasa sehari-hari kita pakai masker nih, yang kelihatan matanya. Gimana biar matanya tetap cantik dan berbicara gitu kan? Nah, kawan puan siapin makeup matanya kayak maskara, kemudian eyeliner. Mana tadi eyeliner saya udah disiapin. Kemudian juga eyeshadow, kemudian juga brush-nya ya. Nanti kita akan dandan bareng. Ih, seru ya arisan kali ini ya. Nah, kalau ngomongin self love nih, kawan puan semuanya, self love ini adalah suatu keadaan di mana kita memberikan kasih sayang kepada diri kita sendiri yang bisa kita raih dengan tindakan begitu ya, yang memperkuat pertumbuhan fisik, psikologis dan juga spiritual kita. Nah, pada dasarnya apa saja yang memperdalam hubungan dengan hati kita, perasaan dan juga keinginan kita, nanti kita akan bahas. Nah, self love ini sebenarnya sudah seperti apa ya? Bisa dibilang kayak otot gitu. Otot, kelihatan nggak? Saya nggak ada ototnya ya. Seperti otot yang kalau otot tuh harus dilatih terus gitu ya biar nggak lembek ya. Nah, sama self love juga harus dilatih terus untuk membangun dan mencapai potensi maksimalnya. Nah, ada banyak cara berbeda sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan self love. Salah satunya dengan merawat diri. Siapa yang suka merawat diri, siapa yang suka makeup, siapa yang suka pakai skincare ya. Yuk merapat semuanya di Arisan Para Puan episode 4. Nah, tapi sebelumnya nih, menurut kawan puan, seberapa penting sih kegiatan seperti merawat diri begitu ya, skincare rutin begitu dalam kehidupan sehari-hari, seberapa penting? Ada yang merasa mungkin kalau orang tuh pakai makeup atau pakai skincare tuh artinya dia tuh nggak pede sebenarnya. Dia tuh sebenarnya nggak self love karena dia tidak mencintai dirinya yang apa adanya. Jadi harus ditutup pakai topeng. Emang benar begitu? Nah, ada sih orang yang debat ya dua hal itu begitu ya. Nah, apakah kita juga melakukan usaha merawat diri ya? Dan tandanya memang nggak kalau kita nggak merawat diri kita nggak cinta dengan diri sendiri atau sebaliknya ya. Kita untuk udah cantik kita harus merawat diri. Nih Mbak Meti bilang penting sekali. Nah, hari ini kawan puan, kita akan ngobrol bersama dengan Mbak Daratia Junjunsari yang merupakan brand eksekutif dari Rivera Cosmetic ya. Instagramnya adalah @rivera_cosmetics pakai S belakangnya ya. Nah, selain sharing bareng seperti yang sudah Rara sampaikan, nanti di akhir kita akan ada makeup tutorial ya. Kita akan didemonstrasikan oleh Mbak Dara bagaimana caranya untuk makeup yang baik begitu.
Nah, kita sekarang nih untuk kawan puan saya mau ngingetin dulu karena kita biasanya banjir hadiah ya kalau arisan. Siapa yang udah sering ikut arisan pasti tahu hadiah kita banyak. Siapa? Biasanya nih udah pada angkat tangan ya. Nah, betul, Mbak Romi ini selalu ya. Hari ini kita akan membagikan ya ada hadiah e-wallet senilai Rp150.000 dan juga produk menarik dari Livera Kosmetik untuk 3 orang pemenang yang menjawab dengan cepat dan benar. Iya, langsung mau nih. Semuanya mau ya. Nah, kalau semuanya mau, anteng, sit back and relax karena saya mau kasih tahu dulu. Siapa yang sudah sangat mengenal para puan? Para puan itu apa? Mbak Sri katanya mau Kak? Oke boleh ya. Syaratnya adalah cuma ikutan kok sampai kelar ya. Para puan adalah media online khusus. Ini keren loh Mbak Meriska Palihama. Benar loh jawabannya. Media online khusus perempuan dengan tagline tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia yang bisa kawan puan akses. Websitenya adalah parapuan.co. Nah, di dalamnya ada 5 kanal yang membahas love and life, ada juga wellness, ada apa lagi? Nanti pertanyaan juga soalnya ini buat kuis nih, jadi harus benar-benar diperhatikan dengan baik ya. Wellness, fashion and beauty, kemudian lady boss, serta ada juga, lady boss, Mbak Monica betul, ada juga trending topic ya. Nah, selain itu juga, selain di website, ada juga di Instagram, Twitter, TikTok, username-nya @cerita_parapuan, ada juga Facebook, YouTube, dan Spotify. Namanya adalah Cerita Para Puan, gitu ya. Dan ada juga program reguler, nih dengerin ya. Ada podcast Cerita Para Puan yang tayang setiap hari Jumat di channel YouTube dan juga Spotify Cerita Para Puan setiap hari Jumat ya. Kemudian ada Arisan Para Puan, yaitu seperti ini sekarang kita ya, ruang diskusi dan berbagi pengalaman hidup yang pastinya hadir sebulan sekali via Zoom gitu. Termasuk saya juga Zoom nih, tumben biasanya saya langsung di studio ya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu tata caranya. Untuk kawan puan yang mau mengikuti kegiatan Arisan Para Puan ini harus memperhatikan tata caranya. Yang pertama, peserta harus menjaga ketertiban sepanjang acara, termasuk tidak melakukan spam ya di kolom chat dan mengganggu peserta lainnya dengan cara apapun. Kemudian, peserta akan di-mute otomatis saat masuk kelas. Peserta dilarang unmute sepanjang jalannya acara agar suaranya nggak ganggu peserta lain, kecuali emang diizinkan. Ya, nanti ada waktunya gitu. Nah, peserta hanya boleh bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dengan formatnya nama, usia, domisili, pertanyaannya selama acara berlangsung. Nanti kita akan pilih 3 orang. Kemudian acara ini kita rekam ya untuk dokumentasi dan peserta yang mengganggu ketertiban acara, mohon maaf sekali ya, kita harus keluarkan supaya acaranya lebih kondusif ya. Dan diharapkan para peserta dapat aktif bertanya dan juga mematuhi semua peraturan ini tanpa terkecuali, plus siapin peralatan makeupnya khusus untuk mata, oke? Baik, seperti biasa setelah saya bacain tata tertib, ada yang ingat saya mau ngapain habis ini? Yes, saya akan memberikan pertanyaan ya. Ini pertanyaan hubungannya sama self love sebenarnya. Pengen tahu lebih dalam mengenai kawan puan nih. Nanti bisa langsung dijawab ya. Bisa masuk ke www.menti.com. Kodenya adalah 3711752. Yuk, langsung masuk ke menti.com dan pakai kodenya 3711752. Jawab pertanyaan Rara ya. Ada 3 pertanyaan. Nah, ini bukan pertanyaan sebenarnya, opini, pendapat gitu ya. Nah, yang pertama, udah siap ya? Yang pertama, pertanyaannya adalah, apa sih hal yang paling menghalangi kawan puan untuk mencintai diri sendiri? Nah, apa kira-kira ya? Mungkin insecure karena suka dibully, jadi aku ngerasa aku nggak layak, aku tuh nggak cantik, gitu. Mungkin ya. Oh, ada yang jawab omongan orang, waktu dan uang, dan lain sebagainya. Apa sih yang menghalangimu untuk mencintai diri sendiri? Yuk, jawab. Baik. Oh, ada yang overthinking. Kritik. Ada juga memang orang-orang yang susah menerima kritik. Kurang pede. Baik. Oke, next. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa hal yang kawan puan lakukan kalau nih, kawan puan itu mendengar
ada orang ngomongin jelek gitu, ada komentar negatif tentang dirinya kawan Puan, apa yang biasa dilakukan? Langsung labrak atau mungkin nangis, masuk kamar, nangis. Ada masa bodoh, ada yang cuek, bodo amat, gitu nggak peduli, biarin aja, kepikiran, sedih, baper. Coba kita lihat yang paling gede adalah minta klarifikasi loh. Oh, diemin aja paling gede, luar biasa. Keren ya, semuanya bisa cuek gitu, nggak dibawa baper, bodo amat dan diemin aja yang paling gede. Yuhu, keren kawan Puan. Pertanyaan yang ketiga yang terakhir. Nah, ada tim cuek. Tim overthinking juga ada. Saya kayaknya ngikut yang tim overthinking kayaknya. Oke, pertanyaan ketiga. Apa penghargaan yang pernah kamu berikan untuk diri sendiri? Nah, nggak selalu harus barang ya. Biasanya mungkin me time ke salon, beli makeup update. Oke, quality time. Perawatan wajah di klinik, asik banget. Tapi sekarang hati-hati ya, lagi pandemi ya, mesti jaga prokes banget. Me time nih paling gede, me time. Me time-nya ngapain aja? Jalan-jalan sendiri mungkin, termasuk yang tipe jalan-jalan sendiri atau tipe jalan-jalan rame-rame nih? Me time nih kebanyakan nih ya. Oke, baik. Ada yang olahraga juga. Terima kasih. Wih, keren. Keren-keren semuanya, kawan Puan. Saya mau kasih applause dulu buat kawan Puan semuanya, ya. Oke, terima kasih. Kita sudah sedikit banyak tahu nih karakter kawan Puan seperti apa. Nah, sekarang nih kawan Puan, sebelum saya mengundang narasumber dan kita langsung mau tanya-tanya, kita bisa langsung makeup tutorial, saya pengen kasih tahu bahwa jangan lupa disiapin supaya nanti nggak gerabak-gerubuk cari gitu ya. Yuk, makeup kitnya disiapin dari sekarang, maskara, kemudian yang untuk mata tuh eyeliner, dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti setelah kita rata tanya jawab dengan narasumber, kawan Puan juga bisa tanya jawab, ya, memberikan pertanyaan selama kita sedang talk show, sedang ngobrol, kasih aja pertanyaan. Kemudian juga nanti kita juga akan pilih 3 orang di segmen According to Me untuk memberitahukan apa sih arti atau definisi mencintai diri sendiri. Ya, versinya kawan Puan. Baiklah, sekarang kita akan bertemu dengan narasumber yang merupakan sosok perempuan inspiratif, ya, yang merupakan seorang perempuan jelas. Ini dia nih biodatanya. Namanya adalah Mbak Daratia Junjun Sari. Cakep ya namanya ya. Mbak Dara ini adalah brand eksekutif dari Rivera sejak 2016 loh. Lama sekali ya, 5 tahun. Pengalamannya kurang lebih 2 tahun untuk digital marketing dan juga product development. Kemudian interest-nya di digital marketing, makeup, dan juga skincare. Wih, keren sekali. Langsung yuk kita panggil Mbak Dara. Selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Rara, kawan Puan. Gimana, sehat-sehat semua ya? Sehat-sehat semuanya, Mbak Dara. Saya belum terlihat muka Mbak Dara nih. Oh, belum ya? Sebentar ya. Oke. Apakah menyalakan? Sudah dinyalakan. Sudah ya. Selamat sore Mbak Dara, sehat? Sehat, puji Tuhan, Mbak. Aduh, emang bener sih ini ya. Tertariknya di makeup sama skincare. Kinclong sekali, saya sampai waduh, ini ring light saya atau mungkin Mbak Dara? Ring light aku kayak terang banget nih. Keren Mbak Dara, sehat ya sama teman-teman ya? Iya, sehat. Mbak Dara ini juga pengalamannya nggak kalah banyak karena Mbak Dara ini sudah di Rivera dari tahun 2016. Betul ya? Jadi ya aku udah dari Rivera sebenarnya dari 2014. Cuman memang baru pegang brand eksekutif itu di 2016 gitu. Jadi waktu awalnya aku lebih ke product development, tapi memang di Rivera. Keren nih, berarti dari 2014 Mbak Dara itu sudah develop dari awal. Ya, dari Rivera, dari beberapa produk yang memang ada kita create sih dari Rivera di tahun 2014, kayak untuk skincare gitu, itu dari 2014. Dan kita juga sempat ada rebranding, itu juga kita udah, di situ aku juga terlibat. Mbak Dara udah lama dari awal, benar-benar sudah dari 2014, luar biasa Mbak Dara. Jadi emang udah ngotok banget nih tentang Rivera ya. Dan pasti expert banget ngajarin kita makeup. Ini Mbak Dara kan belum makeup mata ya kan, nanti karena mau bareng-bareng makeup di sini ya. Iya.
Sip. Nah, sebelum saya nanya-nanya sama Mbak Dara, ingetin lagi untuk kawan puan, yuk ditanya kalau ada pertanyaan untuk Mbak Dara, silakan tulis nama, domisili pertanyaannya ya. Nama, domisili pertanyaan, nanti kita akan pilih 3 orang ya, 3 orang yang akan kita pilih pertanyaannya untuk ditanyakan kepada Mbak Dara gitu. Nah, Mbak Dara, mungkin tadi kita sudah tahu bahwa Mbak Dara itu dari awal Rivera gitu ya, 2014 develop dari masih sedikit produknya sampai sekarang. Tapi mungkin juga kawan puan pengen tahu ceritanya Rivera itu apa sih gitu kan? Terus visi misinya Rivera itu apa? Produknya sampai dengan saat ini itu apa aja? Jadi sudah develop berapa nih produk dari awal sampai sekarang? Yuk silakan Mbak Dara. Ya. Jadi develop sebenarnya Rivera sih sudah cukup lama ya, lebih dari aku sejak 2014 pun sebelum aku masuk juga udah ada sebenarnya. Cuman memang dulu kita targetnya berbeda, dan untuk di tahun 2017 kita adakan rebranding sehingga jadi targetnya jadi yang lebih muda, terus dengan targetnya untuk perempuan-perempuan urban gitu. Dan visi misi kita sendiri lebih ke inspire to empower. Jadi kita percaya perempuan-perempuan di Indonesia ini itu semuanya cantik, hebat, punya kemampuan masing-masing gitu dan pintar. Jadi setiap perempuan itu bisa mengempower terutama orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan produk yang saat ini sudah kita create, sudah ada produk make-up-nya juga cukup lumayan, misalnya kayak lipstick itu kita ada 10 shade, terus bedak juga ada 6 shade, kemudian ada produk skincare dan juga ada produk fragrance gitu. Lipstick udah ada 10 shade, banyak loh. Bedak juga 6 shade. Berarti ini memang desain wanita Indonesia memang kulitnya tuh macam-macam warnanya ya. Iya, benar banget. Kalau yang skincare apa aja tuh? Skincare jadi ada untuk produk anti-aging, kemudian ada basic series juga, dan juga ada produk untuk membantu mencerahkan kulit dan membantu menyamarkan flek hitam. Nah, itu dia tuh. Menyamarkan. Oh iya, satu lagi kita ada fragrance juga. Tadi aku udah sebut belum ya? Ada fragrance juga. Iya. Keren, ada fragrance juga, ada skincare juga, ada makeup juga. Komplit sekali Rivera ini ya. Iya, betul. Kalau tadi sih Mbak Dara sempat ngomong gitu ya tentang ada yang untuk memutih, mencerahkan, kan. Kalau mencerahkan pasti laris banget karena orang Indonesia itu kan kulturnya bilang kalau kulitnya tuh kalau nggak putih nggak cantik, kalau nggak mancu nggak cantik gitu kan. Nah ini standar-standar yang memang beredar di kalangan perempuan-perempuan di Indonesia begitu. Nah Rivera sendiri kalau menyikapi ini gimana gitu kan? Karena banyak ternyata yang insecure ngerasa pengen putih pakai skincare yang biar mutihin gitu karena supaya dianggap standar wanita Indonesia. Gimana tuh? Oke, jadi Rivera sendiri sebenarnya memandang kalau setiap wanita kan memang cantik dan kita justru harus fokusnya kepada ke embracing our differences gitu. Karena setiap kita punya keunikan masing-masing, apapun warna kulitnya, apapun jenis kulitnya gitu kan. Itu pasti salah satu ada keunggulan, misalnya mungkin Mbak Rara nih lebih suka, aku favoritnya mataku belok nih. Nah, jadinya matanya nih yang emang belok banget, Mbak. Iya, jadi misalnya matanya nih yang dimaksimalkan supaya memang itu yang menjadi fokus orang, bisa bilang kayak, wah Mbak Rara cantik banget ya matanya belok, gitu. Iya. Nah tadi kan Mbak Dara menyebut ya bahwa memang wanita Indonesia tuh macam-macam gitu, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, ada yang putih, ada yang sawo matang. Ini kan beragam perempuan Indonesia. Pandangan Rivera tentang keberagaman perempuan Indonesia ini gimana tuh Mbak Dara? Ya justru dengan adanya keberagaman justru buat kita jadi sebagai peluang ya. Jadi banyak market yang bisa kita raih gitu. Dan Rivera sendiri di sini hadir kan untuk dari shade-nya aja, variannya itu cukup banyak. Jadi bisa kita berharap untuk menjadi pilihan para perempuan Indonesia.
Oke baik. Ya, ini memang apa namanya keberagaman ini harusnya kita embrace seperti kata Mbak Dara Ya. gitu ya. Mm-mm. Justru keberagaman kita. Namun tetap ada di sana. Saya juga pernah ada di masa saya dibully dengan warna kulit terus kepengen putih gitu kan. Tapi ternyata setelah aku sampai di certain point agak putih gitu kok teman-teman bilang kayak bukan kamu Dera gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman Mbak Dara kayak aku juga gitu di apa ya? Dinilai orang nggak sesuai dengan standar kecantikan Indonesia nih gitu. Pernah nggak? Iya, pernah ya, pasti kayak setiap perempuan di Indonesia tuh pasti pernah ya merasa kegelisahan atau udah pada titik tertentu kita udah berubah sesuai standar, tapi kok ternyata nggak cocok ya, itu kayak udah lari banget dari diri kita gitu. Jadi menurut aku sendiri sih memang kita ya harus embrace our difference gitu. Jadi kalau aku misalnya keunggulannya apa nih misalnya, atau mata atau bibirnya ternyata bagus ya, seksi gitu, kenapa nggak gitu aja yang kita bisa embrace gitu supaya nggak lari dari diri kita sendiri gitu. Iya, karena sebenarnya kita sudah cantik in our own way Betul, gitu kan. betul. Nah, ngomong-ngomong cantik, pengen tahu juga definisi cantik, definisi perempuan cantik gitu kalau versi Rivera apa? Oke, untuk versi Rivera sebenarnya seperti yang tadi kita udah bahas ya, udah aku sampaikan kalau Rivera itu memang percaya setiap wanita tuh memang cantik, punya keunikan masing-masing. Cuman memang ada beberapa hal yang perlu di embrace, misalnya dari segi dari penampilan luar, terus juga dari dalam, kita harus upgrade untuk diri kita supaya memang cantiknya tidak hanya dari tidak hanya dari luar saja, tapi dari dalamnya juga tetap cantik gitu. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa kita cantik, itu kita bisa bilang bahwa kita cukup self love nggak sih, Mbak Dara? Ya, jadi kalau kita udah percaya bahwa yang maksud aku di sini mungkin kita lebih menerima diri kita sendiri ya. Jadi kalaupun memang kita udah ternyata aku sadar nih ternyata aku tuh cantik ya, cantiknya seperti ini gitu. Ya itu udah dalam bentuk merupakan penerimaan diri, karena self love itu kan sebenarnya adalah penerimaan diri sendiri. Cuman kadang ada yang seperti tadi ya, ngerasa baper gitu dengan omongan orang gitu kan, negatif komentar tentang kita, baper gitu, sehingga kita ngerasa kita nggak mencintai diri kita sendiri enough gitu. Nah, apa menurut Mbak Dara hal-hal yang menghalangi perempuan Indonesia ini untuk mencintai dirinya sendiri dengan apa adanya? Jadi yang menghalangi ya berarti ya, mungkin yang pertama mungkin kita kurang bersyukur nih, misalnya ya. Kalau itu kan kadang-kadang kita selalu ngeliatin kayak, ih si A tuh ya lebih cantik, lebih putih, hidungnya lebih mancung. Nah itu kan membuat kita tuh jadi kayak kurang bersyukur gitu terhadap diri kita sendiri. Terus kadang-kadang juga kita ada kayak mungkin masalah yang sebelumnya menerpa kita, jadi kita fokusnya tuh cuman ke masalah-masalah. Sebenarnya di balik masalah itu ternyata kita sebenarnya bisa nyelesain masalah, ataupun kita juga bisa punya kelebihan sendiri untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi sebenarnya kita tuh punya kemampuan kita masing-masing gitu ya. Betul. Tinggal gimana kita menemukan potensinya. Nah, tadi di awal nih Mbak Dara mungkin tadi mendengar gitu ya bahwa ada justru pendapat yang bilang kalau kita tuh cewek, make up-an, skincare-an sampai 10 lapis kayak Korea gitu kan. Itu artinya kamu tuh nggak cukup self love karena nggak pede dengan apa tampilan muka kamu yang apa adanya. Contohnya saya gitu ya, kadang-kadang suka nggak pede kalau lagi sebulan sekali suka ada jerawat apa gitu. Kan ada filter di Instagram kalau mau Insta story gitu kan. Nah, itu menurut aku filter itu juga kayak makeup gitu kan, kita make up-an keluar dari rumah. Itu gimana pendapat Mbak Dara tentang itu? Oke, jadi sebenarnya ya kita harus nggak usah terlalu dipikirin kali ya, kayak misalnya ada yang maaf Mbak tadi gimana sorry. Iya, jadi kan ada statement orang bilang kalau kamu itu make up-an mulu atau pakai skincare, itu artinya kamu nggak pede sama muka kamu gitu ya? yang asli gitu.
Oke, jadi kalau hal-hal seperti itu sih kayaknya nggak perlu dipikirin banget ya. Kayak tadi yang di trivia quiz kan ada yang bodo amat atau cuekin aja Iya. gitu. Nah itu kayaknya untuk opini-opini yang seperti itu ya memang yang perlu dicuekin aja. Karena kan kita tahu ya kalau wanita itu kan pasti pengen cantik dan pengen cantiknya bukan buat orang lain sih sebenarnya, cuman untuk diri kita sendiri gitu. Jadi Betul. ya tetap aja kita harus merawat diri, pakai makeup ya, dan pakai makeup pun harus ya yang sesuai aja, sesuai dengan occasion, sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi nggak perlu berlebihan lah. Dan untuk penggunaan skincare juga dan memang harus tetap dilakukan ya, karena memang skincare itu kan adalah landasan sebelum kita menggunakan makeup. Jadi kalau kanvasnya itu udah baik, kanvasnya itu sehat, tentunya dengan di make upin juga hasilnya akan lebih baik gitu. Oke, saya ingetin juga nih untuk kawan puan yang mau bertanya kepada Mbak Dara, yuk ditulis yuk langsung di kolom chat nama, domisili, pertanyaannya apa. Mumpung kita ada waktunya nih ngobrol-ngobrol sebelum nanti habis ini kita akan langsung makeup tutorial ya. Nah, kita akan kembali membahas tentang Rivera. Rivera ini ada 6 shades bedak, 10 shade lipstick. Artinya beragam sesuai dengan karakter dari masing-masing perempuan Indonesia yang memang beragam. Artinya mengizinkan kita untuk menjadi diri sendiri. Aku sukanya memang warna-warna yang beige dan Rivera ada gitu kan. Nah, aku pengen tahu cara Rivera mengajarkan self love kepada perempuan Indonesia, apakah salah satunya dengan ini atau juga ada yang lain? Oke, jadi untuk mengajarkan self love Rivera sendiri tentunya karena Rivera adalah produk kecantikan, jadi kita lebih fokus kepada edukasi ya Mbak, seperti yang akan kita lakukan nanti nih. Kita akan sharing-sharing untuk tutorial makeup, dan kita juga sebenarnya sebelum pandemi juga ada sering banget ngelakuin kayak skincare class gitu, makeup class. Jadi ya so far itu sih, dan edukasi juga kita lakukan di Instagram kita dan di TikTok kita terkait mungkin saat ini konsumen kan ingin lebih kenal jauh bahan aktif atau apa aja sih yang ada di dalam produk Rivera. Nah, itu yang kita edukasi kepada konsumen. Ih, cakep. Nah, ini yang terakhir sebelum kita mau makeup tutorial. Pengen tahu mimpinya Rivera untuk perempuan Indonesia nih apa? Oke, jadi mimpinya kita sesuai dengan tagline-nya Rivera adalah Live Life Empowered. Jadi kita berharap wanita Indonesia ini benar-benar dapat menerima dirinya sendiri, kemudian selalu berpikiran positif, dan benar-benar menikmati hidupnya. Dan tentu saja untuk dari Empowered-nya, kita berharap perempuan di Indonesia itu bisa selalu mengempower paling tidak orang-orang terdekat yang ada di sekelilingnya. Kece sekali sih Rivera. Boleh gabung nggak sih sama Rivera? Kayaknya tuh ini loh, sangat menghargai perempuan Indonesia sekali gitu, dan cocok ya dengan para puan gitu. Tepuk tangan kita semua untuk Mbak Dara dan juga arisan perempuan. Mbak Dara, nanti boleh ya kita terakhir mau minta Mbak Dara juga untuk cerita untuk berbagi apa sih yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita, terutama mengenai self love itu sendiri ya Mbak, karena memang menjadi campaign kita terus menerus agar nggak gampang silau gitu kan, nggak gampang iri sama standar kecantikan orang. Setuju nggak Mbak? Iya, setuju banget. Itu kita harus benar-benar jaga ya self love kita dan jangan terlalu kemakan sama omongan orang. Yes. Anyway Mbak Dara, aku pengen tahu style sehari-harinya Mbak Dara apa sih? Misalnya pergi gitu kan, hangout gitu, style sehari-harinya seperti apa? Untuk stylenya aku sih lebih ke casual, tapi sebenarnya kalau make up, kebetulan kan aku juga bikin konten ya Mbak Rara, jadi aku sebenarnya lebih into ke bold makeup sebenarnya. Aku tuh suka pakai lipstick merah gitu. Sama kayak Mbak Ana dong, ada konten di YouTube juga. Aku create-nya kebetulan di TikTok. Kalau aku Oh, oke. Ini adalah konten kreator loh untuk TikTok loh. TikTok apa? Gimana Mbak? TikToknya apa?
Oh, TikToknya Dara DJ, kebetulan sama dengan yang ada di Instagram. Aku baru mulai juga kok, karena memang ternyata nggak susah, ternyata nggak gampang ya bikin TikTok gitu. Iya, karena harus ngedit-ngedit dan lain sebagainya ya. Betul banget. Boleh. Nanti ditengok-tengok deh TikToknya Mbak Dara gitu. Nah, sekarang kita akan mulai nih untuk makeup tutorial. Boleh ya untuk teman-teman kawan puan gimana? Udah pada siap belum nih? Sama makeup kits di meja. Coba Mbak Dara tunjukin makeupnya. Oke, sebentar aku ambil dulu ya makeupnya ya. Oke. Coba tadi ada yang dari Magelang ya. Hai yang dari Magelang. Aku jadi ingat masa kecilku. Dingin nggak di sana sekarang masih? Dulu tuh kalau di Magelang tuh kayak nggak berani pakai AC saking dinginnya. Ada juga dari mana nih? Dari Cikarang. Semuanya seru sekali kawan puan. Udah siap dengan makeup kitsnya? Dengan makeup tools untuk mata ya. Coba dilihatin di kamera, saya mau cek satu-satu. Udah pada siap belum? Saya udah siap nih dengan eyeshadow, eyeliner. Wah, ada yang lagi pakai alis. Hai Mbak Siti, lagi pakai alis. Kawan tuh. Oke, aku udah siap nih Mbak Rara. Udah semua udah. Oke, udah siap. Coba Mbak Dara tunjukin dong. Oke, jadi hari ini aku mau pakai 2 palet eyeshadow-nya Rivera karena aku suka bold color sebenarnya. Jadi aku mau infoin cara pakai yang bold color tapi masih bisa dipakai di daily makeup gitu. Yang bold, gila sih. Ini yang ini, warna ini, aduh jatuh. Jadi yang ini kan bold banget ya. Kayaknya mungkin kawan puan kalau misalnya nggak mau pakai warnanya karena terlalu bold, tapi nanti aku akan create gimana supaya nggak terlalu maksudnya masih bisa natural lah. Oke. Ya, ini kan intinya kita pengen bikin mata tuh berbicara karena hidung dan sampai mulut tertutup semua sama masker ya kan. Betul. Jadi orang terlihat, wih gimana nih orangnya gitu kan dari mata ya. Jadi matanya mesti dibuat yang kece. Nah kalau misalnya kawan puan di rumah nggak punya yang bold juga nggak apa-apa, yang agak-agak nggak apa-apa. Coklat gitu boleh ya. Iya. Yang bisa buat natural sehari-hari. Apa nih Mbak Dara? Oke, kita mulai aja nih, gimana? Boleh, kita mulai. Kawan-kawan udah siap semuanya ya? Yuk ikutin step-stepnya ya. Oke, jadi pertama aku akan create untuk warna base-nya dulu. Jadi aku menggunakan palet yang ini nih, yang warnanya natural. Aku akan pakai yang ini. Cari yang warnanya natural. Base-nya kayak warna-warna tanah, coklat gitu ya. Base-nya. Kalau aku lebih suka pakai yang coklat seperti ini, karena kan nanti kita akan kombinasinya sama pink. Jadi coklat ke pink itu masih lebih masuk gitu. Oke. Ya. Tapi kayaknya coklat tuh bisa masuk kemana-mana nggak sih? Betul banget, bener banget. Okay. Nah, di sini aku pakai yang palet Rivera nomor 13 dan nomor 4. Palet nomor 13 dan nomor 4. Nah, untuk penggunaannya, aku gunakannya, ini aku agak maju sedikit ya, nggak apa-apa ya. Itu dari ini ke tengah. Jadi di bagian yang di bagian yang kelopak ini nih, yang ada tulang di sini, kita di situ, gitu. Tulang mata ya, di bawah tulang mata. Di bawah tulang apa ya, kalau ini biasanya makeup biasanya di bawah brow bone. Iya, jadi dibikin aja. Pakai kuasnya bisa pakai yang bentuknya seperti ini, yang bentuknya ini biasanya kita sebut blending brush. Blending agak pipih ya, Mbak? Jadi agak bulat gitu. Agak bulat. Ini kayaknya kita sama nggak sih? Oh iya. Sama, cuman aku pakai yang seri yang lain, tapi bisa kok, bisa. Nggak janjian loh ini kita. Iya, nggak janjian. Ya. Ini pun aku karena di rumah, jadi aku pakai alat-alatnya aku aja yang ada. Oke, jadi dibikin aja ya dua-duanya. Aku sambil lihat-lihat nih kawan puan. Yuk dimulai dari matanya di bawah tulang brow bone. Wih, Mbak Siti loh, udah langsung bikin loh tuh. Mbak Siti Ulfah ya. Siapa lagi aku lihat nih?
Mbak Kawan Ovi pun Rono mungkin ada gimana yang Mbak? udah sering Kabarnya? make up ya. Mbak Oke. Eva keren sekali, Mbak Namira, ada Mbak siapa? Mbak Ade Rizky, Mbak Herlina. Wih, udah pada cakep-cakep amat. Kayaknya udah pada pinter-pinter nih. Mbak Novita Iya, jangan iya. serius-serius banget, Mbak Novita. Kemudian, ih banyak. Aku satu-satu kayaknya nggak mungkin sebutin nih. Mbak Romi, aku lagi pakai bedak Mbak Romi. Oke. Kuncinya kalau untuk pakai eyeshadow sedikit-sedikit aja ambilnya, terus di blending, di Oke. apa ya bahasa Indonesia gimana ya, Blend, dibaurkan, dibaurkan. ya dibaurkan aja yang baik dengan yang rata lah ya. Ngambil dikit, baurin. Ngambil dikit, diketuk dulu, baru dibaurkan. Ambil dikit, ketuk, baurkan. Iya. Karena biasanya eyeshadow kan ada powder-powdernya ya. Kalau nggak diketuk, kadang-kadang suka jatuh di pinggir-pinggir mata, jadi bikin ada warna lebih gelap gitu. Oke. Jadi sebenarnya makeup mata itu Mbak Dara mestinya di awal atau di akhir setelah kita pakai ini sih, pakai bedak dulu gitu? Yang benar gimana? Bebas sih Mbak Rara, itu tergantung style masing-masing ya. Ada yang suka pakai riasan mata duluan, ada yang riasan matanya terakhir. Kalau aku sih biasanya sih terakhir sih setelah bedak, setelah complexion selesai baru aku pakai ke riasan mata. Alright. Oke, kalau udah bikin warna coklat ya. Oke, kalau sudah? Udah. Lanjut masuk ke warna yang pop up color. Ini kelihatan kan perbedaannya mataku terlihat lebih terdefinisi ya. Iya. Oke, jadi aku mau pakai yang ini. Kelihatan nggak ini agak pecah ya. Oke, yang warna ini. Ini ambilnya kalau untuk di palette eyeshadow, usahakan jangan, kalau aku suka lihat temanku tuh suka ditepuk-tepuk gini loh. Nah, justru kalau ditepuk-tepuk kayak gini, biasanya produknya nggak nempel ke ini, ke kuas. Jadi ngambilnya tetap aja digeser, baru ditepuk-tepuknya ke sini. Baru nanti dipakai gitu. Jadi kita nggak ngerusak mata. Kan kadang kalau pakai eyeshadow yang aku lihat beberapa orang gitu suka diusruk-usruk gitu. Jadi justru kan bikin nggak baik ya di kulit gitu, terlalu banyak gores-gores. Iya, betul. Jadi digeser, baru diketuk-ketuk gitu buat hilangin fallout-nya ya. Iya, betul. Nah, kita lihat nih habis dikasih pink nih gimana nih. Yuhu. Iya, jadi pakainya bisa yang kalau mau di mata boleh ditepuk-tepuk, nggak apa-apa, nanti baru dibaurkan. Pakainya dari bagian yang tadi yang kosong kedepanin aja. Oke. Coba nih pada pakai warna apa ya yang di rumah? Pakai orange juga boleh loh, nggak apa-apa. Aku juga suka pakai yang warnanya orange atau marun gitu digabung dengan coklat. Ini Mbak Ade Rizky keren sekali tuh. Ih, cakep banget. Warnanya merah-merah loh. Kayaknya udah pada pinter-pinter nih Mbak Dara. Oh iya ya, aduh luar biasa kawan puan. Mbak Adinda Zafira, wih keren loh matanya. Coba lihat, wih cakep sekali. Seneng loh. Oke, ini udah hasil baurannya. Gimana coba lihat? Nggak terlalu ini kan? Nggak yang terlalu gonjreng ya? Iya, gonjreng. Justru ketika dipakein, maksudnya ketika dilihat nanti kalau ditutup pakai masker juga cakep gitu, natural, pop up, tapi tetap cantik. Ay, cakep sekali. Kalau biar bisa ngeblend, itu terus bisa diulang-ulang atau gimana, Mbak Dara? Kalau blend gitu? Oh, kalau ngeblend biasanya sih kuncinya di kuas juga sih, Mbak Rara. Jadi untuk riasan mata memang aku saranin sih ada investasi kuas. Biasanya kuasnya juga bisa dipilih ya sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Kuas yang perlu dimiliki biasanya yang bentuknya tadi tuh, yang bentuknya ini, yang blending brush, kuas baur, dan sama bisa pakai kuas yang pipih untuk ngisi yang di bagian tengahnya.
Oh, bisa pakai yang pipih juga. Oke. Jadi Dan mesti sabar ya, ngebaurinnya tuh sabar. Mungkin berkali-kali kali ya. betul. Jadi emang nggak bisa buru-buru sih. Kalau memang mau hasilnya yang bagus banget gitu ya. Makanya kalau kayak ke makeup artis itu kan memang butuh waktu ya. Apalagi kalau mau menikah atau hari-hari spesial kan perlu ruang khusus nih Mbak. Tolong ya nanti makeupnya di ruang khusus gitu Mbak. Nanti jangan banyak dilewatin orang karena memang makeup tuh dibutuhkan konsentrasi yang tinggi juga sih. Oh gitu, baru tahu loh. Ternyata MUA itu memilih tempat-tempat yang sepi gitu ya, butuh konsentrasi. Ih, keren ya itu warnanya jadi nggak ngejreng sekali loh, masih wearable lah ya untuk sehari-hari ya Mbak ya. Betul banget. Oke, sambil lihat-lihat juga kawan puan yang sedang dandan. Ih, selesai dari sini semuanya cakep. Nanti pas sesi foto bareng, ih cakep semuanya. Suka deh. Lanjut ya kawan puan. Ada yang udah jadi? Mbak Erleina Davesti keren banget. Iya, bikin mata di ujungnya bagus. Terus ada siapa lagi? Oke, aku mau lanjut nih Mbak untuk Silakan. bagian atasnya nih, bagian atasnya di brow bone, di bagian sini. Kan ini kita nggak isi ya, karena kan untuk lebih ke daily makeup dan supaya nggak terlalu ngejreng, aku biasanya pakai bagian brow bone-nya itu cuma dengan pakai face powder. Gitu. Dan aku di sini pakai face powdernya itu pakai Rivera yang Luminous Micro Powder. Ini ada shade yang 07, yang 07, ini yang translucent, jadi bisa dipakai untuk berbagai jenis warna kulit. Dan tabur ya Mbak? Bedak tabur, tapi dia bisa menyamarkan garis halus dan pori-pori, karena dia teksturnya tuh kecil banget, pakai tekstur mikro, jadi itu bisa nutupin, nyamarin pori-pori gitu. Oke, baik. Dan bisa membantu ngurangin minyak juga, mengatur sebum gitu. Nah, ini biasanya kan pakai highlight di situ. Kalau Mbak Dara cukup pakai itu aja. Iya, karena kan kegunaannya kan kalau untuk daily kan ya, apalagi kalau yang kulitnya berminyak itu kan kalau pakai highlight kadang terlalu bersinar gitu ya. Nah, jadi aku siasati dengan menggunakan bedak tabur gitu. Tapi kalau memang ada kawan puan yang suka mau menggunakan highlight juga nggak masalah, karena kan makeup balik lagi ya ke selera gitu. Bener juga ya, kalau misalnya cuma pengen kayak definisi aja, nggak usah terlalu ngejreng, pakai translucent powder aja. Alright, nah habis ini stepnya adalah kita pakai eyeliner kah? Iya, betul. Eyeliner. Ya, biasa nanti. Pakai wing nggak nih eyelinernya nih, Mbak Dara? Boleh, bebas. Tapi kalau aku pakai eyelinernya bentuk yang pensil dulu nih. Oh, oke. Yang pensil seperti ini. Sorry. Jadi, aku akan isi bagian dalam mata. Di dalam sini aku akan isi yang biasanya emang sulit gitu isi. Oh, eyeliner jadi dalam ya? Iya, eyeliner dalam. Okay. Itu bisa pakai eyeliner matic pencil. Ini enak banget dipakainya dan mudah gitu, gampang untuk keluar warnanya. Cara pakainya untuk penggunaan eyeliner bisa untuk eyeliner dalam, kacanya bisa ditaruh di bawah mata. Jadi matanya akan bentuknya turun gitu. Jadi makainya lebih mudah. Oke. Ya. Kenapa sih pakai eyeliner di dalam? Supaya nanti kalau pakai maskara ataupun pakai eyeliner nggak ada kalau matanya kebuka tuh nggak ada kayak putih-putih gitu loh. Jadi kayak nggak cantik, kurang cantik gitu ya Mbak Dara ya? Iya, benar. Mbak Dara makanya santai banget nih, nggak takut kecolok. Bagaimana dengan kawan puan? Coba aku cek. Kayaknya udah pada expert juga sih. Iya, jadi pakai makeup tuh harus santai, nggak usah takut-takut, aduh takut kecolok nih. Nah itu takut kecolok kan sebenarnya bentuk pikiran yang negatif ya.
Jadi Bisa aja loh nyambunginnya Mbak Dara loh. Heeh. seperti yang tadi kita udah bahas kan kita harus berpikiran positif. Jadi ya bilang aja sama diri kita sendiri kayak aku bisa kok gini aja, ternyata begini gitu. Aku justru suka ngomong sama diri aku sendiri Iya, iya. kadang-kadang karena supaya menghindari kata-kata negatif juga dan menyemangati diri gitu. Itu Mbak Dara, kalau misalnya aku belum expert, terus kita agak sedikit pegang gitu nggak apa-apa ya? Boleh Mbak Rara, tapi sebaiknya diusahakan tetap jangan menarik bagian mata gitu. Karena kan bagian mata tuh kulitnya tipis, jadi cepet banget dia mengendur atau ada terbentuk garis-garis halus. Mbak Tri katanya aku banget tuh takut kecolok katanya. Iya, kadang-kadang kita tuh suka main pakai eyeliner tuh suka tarik-tarik gitu ya, padahal katanya nggak boleh bikin takut ya. Betul. Duh, apalagi di usia begini ya, agak harus hati-hati nih, kawan puan. Nah, ini tadi eyeliner pensil, boleh yang raut, boleh yang retractable gitu, boleh? Apa boleh, aja? ini aku pakai rectangle, tapi di belakangnya kalau Rivera ada rautan. Jadi udah praktis banget gitu. Yeay, baik. Warnanya hitam aja atau ada yang lain? Saat ini hitam aja. Hitam aja, memang sesuai dengan mata orang Indonesia juga sih. Yep. Oke, nah kalau dalamnya udah terisi, Oke, dalamnya kan udah terisi ya. Lanjut aku mau pakai maskara dulu karena aku mau liatin hasil daripada maskaranya Rivera yang ini yang Volume Madness. Untuk Volume Madness ini biasanya sih aku tidak perlu jepit bulu mata karena pertama memang bulu mata aku sendiri bentuknya nggak tidur dan si Rivera Volume Madness ini sebenarnya juga bisa memberikan bulu mata yang naik dan tebal. Nanti setelah itu baru aku tutup dengan eyeliner yang liquid. Oh, terakhir eyeliner liquid. Tapi kita mau lihat dulu nih, tapi serongkah ini bulu mata hasil dari Volume Madness namanya ya. Tapi kalau kawan puan mau pakai eyeliner duluan juga nggak masalah. Oke, bebas aja. Bebas aja. Nah, ini perhatikan nih caranya pakai maskara tuh. Ya, jadi pakainya tuh diusahakan dekat dengan akar bulu mata supaya bulu matanya terangkat maksimal dan lebih tebal hasilnya. Kalaupun nanti di bagian dalam, maksudnya di belakangnya mata ini ada misalnya kena maskara ya, nggak apa-apa, didiemin aja, nanti bisa ditutup sama eyeshadow atau eyeliner gitu. Jadi kalau kena, nggak usah panik, santai aja. Biasanya kalau kena terus langsung dihapus malah jadi kemana-mana hitamnya ya, bleber. Iya, betul. Jadi ya biarin aja, nanti nunggu kering, biasanya bisa lebih mudah untuk diangkat atau dihapus, ataupun mau ditutupin dengan produk lain. Iya, oke. Buat yang belum bertanya, boleh loh untuk tanya sama Mbak Dara mengenali diri sendiri, memahami kelebihan dan kelemahan ya. Supaya kan nanti kita bisa mengembangkan diri lebih jauh untuk menggapai cita-cita mimpi kita gitu. Wih, kece. Langsung kalau pakai maskara tuh mata kayak hidup gitu ya, Mbak Dara? Ya, ini baru satu swipe aja, satu kali pakai ya, satu kali celup untuk maskaranya ini ya satu coat aja, ini sebenarnya udah kelihatan banget ya. Kalau aku sih agak kurang terlihat ya kalau di sini, tapi kalau lihat di kelihatan ya Mbak Rara ya, kalau lihat di kaca sih emang udah kelihatan banget. Mbak Rara lihat atas. Nah, kelihatan banget, cakep. Kelihatan banget kan? Nah, ini bedanya kalau yang ini kan belum ada ya. Dan ini udah ada. Jadi nggak perlu lagi pakai bulu mata palsu, eyelash extension, mahal, rusak bulu matanya. Pakai aja maskara. Betul, dan ini udah halal produknya dan tidak mengandung paraben, jadi aman banget untuk dipakai di mata. Bener banget tuh, mata tuh sensitif banget. Kalau kita pakai produk yang nggak cocok, wih mata. Itu panca indera yang paling penting ya. Iya. Cakep. Satunya, jangan lupa dari akar ya, dari bawah banget ya. Dari akar baru ke atas, sambil di zigzag atau di
swipe begitu. Oke. Ih, Mbak Prisma katanya udah cantik, pinter makeup. Aduh, keren deh, Mbak Dara ini. Iya, terima kasih. Aku Emang seneng bisa banget. Mbak sambil ngomong kalau pakai maskara? Bisa. Bisa Karena ya? aku udah belajar makeup udah lama banget. Jadi ya udah Oke. udah terbiasa ya. Berarti Emang emang nggak salah ya kawan Puan kita panggil Mbak Dara jadi narasumber kita sore hari ini ya. oke. Oke. Ya, aku pakainya sih dua kali sih, 2 coat. 2 coat aja. Heeh. Dan juga sudah bagus. Triknya biasanya kalau maskara tuh jadi setelah dipakai coat pertama didiemin aja sebentar, jadi bisa mungkin sambil misalnya pakai blush on atau pakai lipstick, abis itu baru di coat lagi supaya coatnya tuh lebih tebel gitu, bulu matanya lebih naik, bulu jadi matanya ada lebih jedanya lebar. sebentar. Iya, jadi dia udah nge-set dulu baru deh ditambahin. Siap. Ada jedanya supaya untuk ngeset dulu baru kita tambahin biar makin tebal, makin naik. Coba cek nih teman-teman, kawan Puan semuanya. Kawan Puan, wow. Udah pada pinter-pinter nih kayaknya, cakep-cakep amat. Nanti, wih Mbak Harlena The Festi. Cantik loh, kece. Kemudian juga ada, wah semuanya masih sibuk ya dengan maskaranya. Mbak Bella, yang cakep banget warna matanya itu. Sampai manakah ini Mbak Dara? Oke, ini sebenarnya sih udah selesai ya. Kalau misalnya penggunaan makeupnya bebas sih, mau ditambahin eyeliner lagi, eyeliner yang liquid atau enggak, itu bebas. Tapi kalau aku sih kayaknya udah cukup cakep ya sebenarnya. Iya, udah cukup aku bilang. Kayaknya. Jadi paling nanti aku tinggal hapus aja nih, ada tadi sedikit kena maskara, nggak apa-apa, didiemin aja, nanti baru bisa kok. Nggak kelihatan ya Mbak ya? Nggak apa-apa sih, kalau ada yang sedikit-sedikit gitu nggak masalah, nanti bisa diakalin lah dengan pakai eyeshadow atau nanti dihapus dengan eye makeup. Oh iya, pakai masker ya, bentar. Pakai masker tangan, kan terlihat nih matanya sudah berbicara gitu. Nah, langsung auto, ya kan? Auto cantik luar biasa. Teman-teman mana nih maskernya, dilihat matanya. Oh, teman-teman, ini keren-keren juga loh makeupnya loh Mbak Dara kalau dilihat tuh. Iya ya. Ada yang pakai penjepit bulu mata juga. Boleh tuh. Kalau mungkin ada yang bulu matanya pendek atau yang tidur tuh boleh sarankan pakai jepitan bulu mata. Tapi kalau aku sih karena memang kebetulan matanya sensitif, jadi kalau pakai jepitan bulu mata itu malah jadi rontok gitu. Makanya aku pilih produk maskara yang aman buat mata sensitif dan juga bisa menghasilkan bulu mata yang tebal dengan si volumetric ini gitu. Sip, keren banget Mbak Dara ya, tadi sudah berbagi makeup tips and trick gitu ya, memakai makeup mata dari mulai eyeshadow, kemudian juga eyeliner sampai juga maskara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya, karena asik nih semuanya pada makeup. Mungkin ada yang lupa nulis pertanyaan. Yuk, yang mau bertanya kita masih tunggu loh. Dengan formatnya nama, domisili, terus juga pertanyaan. Karena kita mau masuk ke segmen Q&A. Baik. Yang pertama sudah ada Mbak Ade di Lampung. Hai Lampung. Mbak Ade bertanya, bagaimana sih melawan insecure yang bisa mengurangi self-love jika tekanan itu didapat dari keluarga atau orang tersayang yang seharusnya mereka tuh mendukung kita. Nah, tuh Mbak Ade. Mbak Dara mungkin bisa membantu kegelisahan Mbak Ade. Oke, jadi justru yang memberikan tekanan itu orang-orang atau yang orang-orang terdekat ya. Oke, nggak apa-apa sih kalau memang gitu. Ya keluarga gitu. Mungkin salah satu caranya ya pertama kita harus komunikasikan juga dengan baik gitu. Mungkin apa sih
kenapa sih mereka nggak mendukung gitu. Mungkin kalaupun mereka belum mendukung, kita bisa tunjukin setelah kita kasih komunikasi, bisa kita lanjutkan dengan action. Gimana actionnya kita? Apakah memang actionnya itu action yang mendukung supaya kita juga mampu untuk lebih mencintai diri kita gitu. Oh, oke. Jadi kita juga mesti menunjukkan ada action di situ ya. Betul. Karena ada bukti. bener, ada pepatah kan kalau ngomong doang tanpa action gitu kan, mungkin orang kurang percaya, kurang trust. Tapi ternyata ketika actionnya itu baik, terus sudah dikomunikasikan dengan baik, pasti sih bisa diterima. Jadi sebenarnya kita memberikan bukti sih, keluarga tuh pengen tahu apa sih buktinya, kamu tanggung jawab enggak dengan apa yang kamu bilang gitu ya. Baik, sudah ada lagi pertanyaan berikutnya Mbak Ade, mudah-mudahan terjawab ya. Hai Padang, Mbak Pritma, ini tadi saya lihat lo lagi dan Mbak Pritma bertanya, bagaimana sih caranya memunculkan inner beauty seseorang perempuan yang merasa dirinya itu banyak kekurangan sehingga dia sering merasa minder, padahal sebenarnya punya kelebihan, cuma secara fisik sering merasa kurang cantik gitu. Ini kayaknya semua wanita suka mengalami itu ya, aduh aku lagi ngerasa kurang cantik nih gitu. Padahal sebenarnya kita punya inner beauty yang bisa kita tonjolkan. Nah, gimana cara memunculkan si inner beauty itu tadi? Jadi ya pastinya pertama ya harus kita terima dulu nih, kita bersyukur dulu kan kalau kita itu punya cantiknya itu secara fisik apa gitu. Kalaupun memang kita kurang, ada hal yang kurang secara fisiknya, kan secara fisik itu bisa diperbaiki ya, misalnya bukan diperbaiki misal harus dioperasi, tapi di-embrace gitu, ditingkatkan misalnya mungkin kalau wajahnya kurang baik gitu bisa pakai bajunya di model-modelin atau dibuat lebih menarik gitu. Jadi ada satu sisi yang orang tuh nggak berfokus kepada keburukan kita atau yang tidak sesuai di kita gitu, tapi justru melihat hal lain yang lebih menarik gitu. Dan untuk inner beauty, balik lagi ya, kalau inner beauty kan ada di dalam, jadi selain bersyukur kita juga harus mengisi gitu, mungkin dari ilmu atau dari kemampuan, misalnya bisa lebih mahir, misalnya bisa belajar bahasa atau bisa belajar banyak hal sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan inner beauty. Jadi intinya adalah membekali diri dengan memanfaatkan talenta yang kita punya gitu ya, betul. diri juga dengan hal-hal yang lain yang di luar mungkin kita pikir nggak bisa, tapi ternyata bisa kok, kita bisa belajar bahasa lain, termasuk juga makeup gitu kan. Betul. Yes, oke, baik. Sekarang kita akan pertanyaan ketiga ya. Tadi dari mana? Dari Lampung, dari Padang, sekarang kita ke Jakarta. Mbak Eva Nur Fitriana, pertanyaannya belakangan ini banyak makeup yang terlihat bagus dan produknya banyak sekali. Bagaimana cara memilih produk kecantikan yang benar dan apa saja kelebihan produk Rivera? Benar nih Mbak, lokal nih, brand lokal untuk makeup dan skincare lagi luar biasa booming sekali gitu kan. Karena saking banyaknya kita bingung nih, jujur aja kan Mbak Dara, yang mana yang mesti kita pilih. Nah, gimana cara kita memilih produk kecantikan yang benar, yang sesuai dengan kita, dan termasuk Rivera, kelebihannya apa? Oke, jadi ya tentu saja makeup yang kita akan beli itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang pertama. Misalnya lagi butuhnya apa nih? Lagi butuh lipstick. Nah, kalau lipstick pun ada banyak shade, butuh yang seperti apa gitu. Terus untuk kelebihannya Rivera sendiri, sebenarnya setiap produknya Rivera itu sudah ada kandungan skincare-nya, baik di dalam produk dekoratifnya. Jadi selain mempercantik, tapi juga membuat kulit tetap sehat. Oke. Jadi selain cantik, ada unsur kesehatannya juga gitu. Iya, betul. Nah ini kalau Rivera sendiri dibuat di mana sih? Sebagian kita dibuat memang ada yang di Indonesia dan sebagian ada yang dari negara lain. Oke. Tapi yang pasti semuanya aman ya? Aman, betul, karena sudah sesuai dengan kaidah BPOM.
Terus juga sebenarnya kita juga produknya sudah halal, jadi aman buat semua kawan-kawan. Perempuan Indonesia. Betul. Yes, baik. 3 pertanyaan sudah kita pilih ya. Aduh, sebenarnya banyak sekali tadi ya yang bertanya juga mengenai tips-tips makeup. Kebanyakan pengen belajar lagi ngeblend eyeshadow gimana. Mudah-mudahan next time kita masih bisa sama Rivera ngobrol-ngobrol lagi, belajar makeup lagi ya. Iya, Dara. boleh. Alright. Nah, kalau tadi kita sudah Q&A pertanyaan ya. Nah, sekarang kita mau ke according to me. Nah, ini dia nih according to me. Jadi, untuk according to me, kita akan pilih ya. Kita akan pilih 3 orang untuk bercerita. Gitu, 3 orang akan bercerita dan menceritakan definisi mencintai diri sendiri menurut kawan puan itu seperti apa. Silakan raise hand. Nanti dari panitia akan memilih dari siapa yang raise hand ya, akan dipilih 3 opini yang paling menarik dan menginspirasi. Ada hadiahnya Rp200.000 dan produk menarik dari Rivera Cosmetics tentu saja. Yuk, yang mau ngomong ya, speak up kali ini untuk memberikan definisi mencintai diri sendiri menurut kawan puan seperti apa. Langsung raise hand. Yes, sudah ada 12 orang yang raise hand. Panitianya bingung nih milih yang mana nih ya. Tadi kita sudah dengan Padang, ada juga Jakarta, ada Lampung. Kali ini yang dari siapa ya? Kita lihat, ada 15 orang yang raise hand. 16, makin banyak. Semuanya mempunyai opini masing-masing nih tentang self-love. Tentang mencintai diri sendiri. Nah, kita akan lihat nih siapa yang dipilih oleh panitia. Dan jangan lupa untuk dihidupkan kameranya ya. Udah ada. Langsung Mbak Natania Yesi. Mbak Natania Yesi. Hai, silakan dihidupkan kameranya. Sudah, Kak. Sudah? Hai Natania. Ada di manakah dirimu? Aku dari Bogor. Hai Bogor, hujan nggak Bogor? Enggak, lagi mendung aja. Oke, masih mendung. Nah, Natania boleh cerita. Kalau menurut Natania, definisi mencintai diri sendiri itu seperti apa? Jadi kalau menurut aku, self-love itu harus dimulai dengan rasa bersyukur. Karena ketika kita memiliki rasa bersyukur, apapun yang ada di dalam diri kita bakalan terasa, oh ini tuh yang udah Tuhan kasih ke kita. Makanya self-love itu didefinisikan sebagai awalnya dengan permulaan kata bersyukur. Dengan kata bersyukur itu, sebenarnya di situ juga kita udah mulai bisa mencintai diri kita sendiri. Nah, dengan bersyukur itu juga kita bisa mikir panjang ke depan. Jadi kita misalkan udah bersyukur nih, kita bisa juga nih mulai skincarean. Terus selain bersyukur juga kita bisa mulai me time, berskincarean, terus mulai merawat diri. Karena kita bersyukur sama yang Tuhan udah kasih ke kita. Jadi kita harus merawat apa yang Tuhan kasih ke kita. Bukannya kita ngeluh, banyaknya orang-orang yang cantik. Awalnya juga pemikiran aku juga gitu, Kak. Aku mikir kayak, banyak orang yang cantik banget. Aku kenapa nggak kayak dia? Tapi lama-kelamaan aku jadi mikir, kita semua itu di dunia itu punya kelebihan. Jadi cantik di dunia ini nggak sama semuanya, semua orang itu beda. Semua orang itu diciptakan itu udah sesuai sama ada kelebihan, ada kemampuannya. Nah, dari situ ya makanya kita harus mulai bersyukur. Kita masih bisa dikasih muka dan tubuh yang lengkap. Ya seenggaknya kita masih banyak orang-orang di luar sana yang tubuhnya ada yang kurang lengkap. Ya, kita seharusnya udah mulai bersyukur dari situ, Kak. Bukannya karena kita mukanya kulitnya hitam atau mukanya jerawatan, kita jadi nggak bersyukur. Makanya dari situ kita harus bersyukur. Jadi definisinya self-love menurut aku adalah bagaimana cara kita bersyukur untuk menikmati yang Tuhan udah kasih ke kita. Dan cakep banget. Dan apa? Dan untuk mencintai diri kita dengan melakukan me time, skincarean yang
pokoknya yang Tuhan udah kasih ke kita harus kita rawat. Oke, bersyukur dan merawat apa yang sudah Tuhan kasih. Mbak Natania, kamu keren banget. Keren lo rasa bersyukur. Thank you Mbak Natania sudah berbagi opini tentang definisi mencintai diri sendiri. Jangan lupa bersyukur ya. Oke, terima kasih Mbak Natania. Boleh dimatikan kembali untuk kameranya. Nah, yang kedua ada dengan Noviar Yarzuk. Hai Mbak Noviar Yarzuk, bisa dinyalakan kameranya? Dan juga mikrofonnya, Mbak Noviar Yarzuk. Ya, halo Kak Rara. Hai, dari mana Mbak Noviar? Aku dari Jakarta Barat. Jakarta Barat, sehat-sehat ya? Iya Kak, Kakak juga sehat-sehat. Kayaknya. Lagi di rumah Kak. Lagi di rumah. Boleh kalau gitu Mbak Noviar memberikan definisi apa sih self love atau mencintai diri sendiri versi Mbak Noviar. Menurut aku mencintai diri sendiri itu sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan ya Kak. Karena kalau kita mencintai diri sendiri itu bentuk kewajiban kita atas rasa syukur kita atas apa yang udah Allah kasih kepada kita. Terus menurut aku mencintai diri sendiri itu kayak cinta dan kasih sayang sih yang tanpa syarat yang udah Tuhan kasih kepada kita ya. Terus apapun situasinya. Oke. Dan mencintai diri sendiri itu bukan suatu kesombongan atau keegoisan, melainkan itu alamiah dan itu udah kodrat kita. Oke. Jadi mencintai diri sendiri kalau menurut Mbak Noviar itu sama kayak bentuk kita mencintai Tuhan. Dengan kita mencintai diri sendiri artinya kita juga mencintai si Maha Pencipta yang sudah menciptakan kita dengan bentuk yang seperti ini. Wah, ini lebih ke religius ya, tapi sama Mbak Natania juga tadi bersyukur atas yang apa Tuhan kasih kepada kita. Mbak Noviar sendiri sudah cukup mencintai diri sendiri? Alhamdulillah aku cinta diri aku sendiri sih Kak. Ay, keren sekali. Badannya. Keren sekali Mbak Noviar. I love you. Mbak Noviar salam untuk keluarga ya. Terima kasih. Menginspirasi sekali Mbak Noviar. Kalau kita mencintai diri sendiri itu sama dengan kita mencintai Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita seperti ini ya. Masa sih kita nggak cinta sama buatan Tuhan gitu. Kalau dari versinya keren-keren ya Mbak Dara ya. Iya, keren banget. Ada dari yang ketiga nih, Mbak Anita Ciptorini. Mbak Anita, boleh dinyalakan mikrofon dan kameranya. Hai. Hai Mbak Anita. Ih, cantik kayaknya banget. Kayaknya aku paling tua deh. Waduh. Merem mau lihat mukanya, itu matanya. Biasa aja. Itu cantik ya Mbak Dara? Iya, cantik banget. Aku baru pulang vaksin. Langsung semangat. Baru pulang vaksin. Ya kalau self love aku sih caranya apa maksudnya menerima diri sendiri ya. Artinya menerima diri sendiri itu juga artinya kita terus belajar mengedukasi walaupun di usia seperti ini. Saya menghargai diri saya dengan mengedukasi diri saya. Saya ikut komunitas gitu. Saya komunitas apa nih? Kenapa? Komunitas apa nih Mbak? Oh, aku ada beberapa sih. Aku kan punya anak spesial juga, jadi aku ada komunitas anak spesial. Terus ada ya di IG ada ibu-ibu canggih gitu kan, Mama Kece. Jadi aku ikut gitu ya. Jadi cara aku menghargai diri aku sendiri, dengan cara mengedukasi, banyak belajar, kenalan dengan orang banyak. Dan itu juga salah satu me time aku. Ya selain itu ya tadi teman-teman udah bilang ya rasa bersyukur itu pasti berterima kasih sama Allah Tuhan gitu ya. Aduh maaf anakku nangis. Nggak apa-apa. Aku baru ikut seru ya. Dong, bulan depan ikut lagi ya Mbak Anita ya. Pasti. Pasti banyak hadiah loh ya. Iya. terus Mbak Anita jadi sehari-hari selain aku ibu dari 4 anak. Wow. Yes. Anak aku udah kuliah yang pertama, baru masuk ini. Bentar. Saya pikir ini anak baru kemarin lulus kuliah. Oh, aku.
Jadi Mbak Dara anakku tuh yang setuju nggak sih pertama awet udah muda? 18 tahun ya, yang kedua 13, terus 5 tahun, sama 1 tahun aku masih menyusui. Wah. Hebat Mbak Anita. Aku masih muda kok, baru 4. Terus tadi vaksin juga, ya artinya juga mencintai diri sendiri dan keluarga, melindungi Betul, ya. dengan cara vaksin tadi. Walaupun ketika masuk di ruang vaksin itu gemetar ya. Tapi Apa-apa kok, akhirnya apa-apa. pulang ke rumah tanpa ada gejala apa-apa sih, alhamdulillah. Yes. Tapi tetap prokes ya, walaupun udah vaksin ya. Siap dong, Siap. pasti. Keren, Mbak Anita. Salam untuk anak-anaknya. Ya, oke. Makasih ya. Thank you, Mbak Anita. Kalau kata Mbak Anita, mencintai diri sendiri, definisi self love itu adalah ya dengan menerima ya diri sendiri, kekurangan, kelebihannya, dan salah satu cara mencintai diri sendiri versi Mbak Anita keren, terus belajar, aktif berkegiatan, ada komunitasnya juga, jadi ada support system juga dari teman-teman. Luar biasa Mbak Anita nih, anak 4 masih sempet ada komunitas, luar biasa sekali ya. Kita mau tepuk tangan dulu untuk semua kawan puan, keren-keren semuanya. Yang belum beruntung untuk ditunjuk untuk memberikan opininya, nggak apa-apa, nanti kita akan pilih juga siapa yang mendapatkan hadiahnya gitu ya. Nah, untuk kawan puan sekarang ini seperti yang sudah Rara sampaikan bahwa kita selalu banjir hadiah. Nah, hadiah yang berikutnya adalah dari yuk kita kuis. Sekarang kita mau kuis ya. Jadi kawan puan, kalau tadi kawan puan ada di According to Me, itu nanti ada kesempatan mendapatkan Rp200.000 dan juga produk ya dari Rivera. Nah, kalau di kuis ada juga nih Rp150.000 dan makeup produk dari Rivera gitu kan, bisa makeup, bisa skincare. Caranya jangan lupa harus ada formatnya. Nama dan domisili jangan lupa. Kemudian jawab pertanyaan, tiga-tiganya harus benar. Tadi yang memperhatikan Rara ngomong di awal pastinya sudah tahu jawabannya ya. 3 pertanyaan dijawab semuanya dengan benar plus juga nama dan domisilinya. Pertanyaan yang pertama adalah, yuk ditulis di kolom chat ya. Jangan lupa nama dan domisili ya untuk mengikuti kuisnya. Dan jawab tiga-tiganya, nggak boleh cuma jawab satu aja. Oke? Yes. Sudah siap semuanya di kolom chat? Udah? Ya, jadi kawan puan tulis nama, domisili, jawabannya ya. 1, 2, 3 gitu. Kita ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan minimal 2 kanal yang ada di website parapuan.co. Nah, sebutkan minimal 2 kanal yang ada di website parapuan.co. Nah, tadi udah banyak yang pintar tuh jawab gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa slogan atau tagline dari Para Puan? Ya, tiga-tiganya harus dijawab dengan benar ya. Kemudian yang ketiga, setiap hari apa podcast Cerita Para Puan tayang di Spotify dan juga YouTube. Setiap hari apa podcast Cerita Para Puan tayang di Spotify dan juga YouTube. 3 pertanyaan dijawab dengan benar plus nama dan domisilinya. Nanti kita di akhir acara akan umumkan siapa yang mendapatkan hadiah. Gitu ya. Iya, masih ada waktu. Nah, baik. Sudah ya, teman-teman. Di kolom chat ya, dijawab ya. Sarah sambil cek ya. Kayaknya sudah banyak yang menjawab ini. Masih diketik kayaknya ya. Jangan lupa 3 pertanyaan ya, nama, domisili, kemudian jawaban pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ada e-wallet Rp150.000 juga produk menarik dari Rivera Cosmetic untuk 3 orang pemenang. Di kolom chat ditulisnya. Ditunggu. Ada yang ketinggalan pertanyaannya? Rara sebutin lagi ya. Yang pertama, minimal 2 kanal yang ada di website parapuan.co. Yang kedua, apa slogan atau tagline dari Para Puan? Dan yang ketiga, setiap hari apa podcast Cerita Para Puan tayang di Spotify dan juga YouTube. Gampang. Oke, sambil menunggu jawaban dari kawan Puan, kita mau balik ke Mbak Dara. Mbak Dara. Ya. Where are you? Ada di sini. Mbak Dara,
kita sudah ngobrol banyak, kita juga sudah makeup tutorial tadi gitu kan. Iya. Mbak Dara juga bilang bahwa kalau kita makeup bukan berarti kita nggak self love gitu kan. Nah, apa sih Mbak Dara yang bisa kita sampaikan kepada kawan puan di obrolan kita pada sore hari ini? Message apa yang ingin disampaikan terutama dari Rivera? Silakan. Chatnya kekunci. Oke, baik. Jadi jadi menurut Rivera sendiri untuk para puan memang self love itu adalah hal yang penting karena self love sendiri itu merupakan bagian daripada kesehatan mental. Jadi baiknya dari sekarang kita tetap mulai bersyukur, kemudian selalu berpikiran positif, tetap selalu merawat diri kita dan juga jangan lupa menggunakan produk dari Rivera. Yeay, jadi penting ya yang namanya self love karena itu adalah bagian dari kesehatan mental juga. Kalau kita tuh dikit-dikit ngerasa insecure, dikit-dikit nggak pede, kita tuh kayak apa ya? Kayak menarik diri dari pergaulan, terus kayak ada dengan mental kita gitu ya. Betul. Dan kita setuju juga nih tadi dengan pernyataan dari teman-teman, Mbak Natania, Mbak Noviar, juga Mbak Novita gitu kan, bahwa sebenarnya self love itu rasa bersyukur, kita harus lebih bersyukur, mencintai diri sendiri itu sama seperti kita mencintai Tuhan. That's why kita perlu bersyukur dan juga jangan lupa menerima kekurangan dan kelebihan kita dan terus upgrade diri. Tadi Mbak Dara juga bilang banyak-banyak bekali dengan kemampuan-kemampuan yang lain, upgrade diri. Iya. Luar biasa. Ditambah tadi Mbak Anita ya bergabung dalam komunitas-komunitas seperti komunitas arisan para puan mungkin ya kan. Setiap bulan kita ikutan arisan para puan, ngobrol di sini gitu. Terima kasih Mbak Dara ngobrol-ngobrolnya. Tutorialnya. Alright. Nah, saya mau mengingatkan untuk kawan puan nih sekarang sambil juga ada yang menjawab pertanyaan, saya mau mengingatkan untuk mengisi ya, ada survei kuesioner ya. Nih dia nih sudah keluar di layar. Kasih yuk tanggapannya seputar arisan para puan. Linknya di bit.ly _/survei arisan para puan 4. Yuk, dikasih tanggapannya seperti apa arisan para puan ini dengan link yang tertera di situ ya. Dan teks di chatnya ya, jangan lupa gitu. Terus juga aku mau ngajakin yang baru ikutan arisan para puan atau mungkin juga belum terlalu kenal sama para puan untuk update semua beritanya gitu ya, kemudian juga perkembangan-perkembangan baru seputar tren tentang perempuan, terus juga event-event yang diselenggarakan termasuk acara kita yaitu arisan para puan setiap bulannya, harus rajin-rajin mengunjungi sosial media yang kita punya ya. Jangan lupa untuk Spotify, terus juga YouTube dan juga Facebook dicatat ya, akunnya adalah Cerita Para Puan. Sedangkan untuk Instagram, Twitter, dan juga TikTok, kita juga punya TikTok nih kayak Mbak Dara nih. Ya, TikTok, Twitter, dan juga Instagram adalah @cerita_parapuan. Ada juga websitenya langsung bisa dikunjungi di parapuan.co. Saya senang banget karena sore hari ini antusias dari kawan puan nih luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih dekat, semakin akrab dengan saling kontak, saling menyapa di sosial media gitu ya. Karena banyak sekali kuis-kuis juga pastinya di sana. Gitu ya. Jangan lupa sosial medianya harus di-follow. Nah, sekarang nih, aduh, lagi-lagi hadiah ya, nggak kelar-kelar hadiah gitu kan. Nah, ini ada yang namanya self-love challenge. Self-love challenge untuk kawan puan. Jadi kawan puan ini diajak untuk share pengalaman self-love challenge yang nanti akan diposting di Instagram @cerita_parapuan ya. Jadi ceritanya kawan puan ini upload foto, terus cerita kisah gitu kan, bagaimana cara kawan puan mencintai diri sendiri. Kurang lebih sama seperti according to me, tapi mungkin ini bisa dijabarkan dengan lebih ke cara-caranya gitu ya, cara-cara mencintai diri sendiri. Jangan lupa diupload juga fotonya yang mendukung captionnya gitu ya. Share di Instagram @cerita_parapuan. Instagramnya nggak boleh digembok ya. Nah, di Instagram feed tapi bukan story ya, Instagram feed. Jangan lupa juga ajak 3 orang teman untuk berbagi kisah ini. Dan nanti
akan dipilih 5 orang. 5 orang dengan cerita yang terpilih akan mendapatkan lagi-lagi e-wallet. Ya, e-wallet masing-masing Rp350.000. Ya, plus produk dari Rivera Cosmetics juga. Jadi Rivera Cosmetics hari ini benar-benar lagi obral. Banyak produk yang dibagi untuk kawan puan. Ya, spesial untuk arisan para puan episode yang keempat. Sekali lagi, jangan lupa untuk self-love challenge diikutin. Disebar juga ke teman-temannya, kasih tahu untuk ikutan juga. Tag 3 orang ya. Jadi upload foto dan juga bagaimana caranya diceritain mencintai diri sendiri. Di Instagram feed. Jangan di story, di feed ya. Terus ajak 3 orang teman di tag dan 5 orang yang terpilih ada e-wallet nih Rp350.000 serta produk menarik dari Rivera Cosmetics. Oke. Nah, sekarang kita mau mengumumkan ya. Kita mau pengumuman untuk kuis dulu. Untuk kuis dulu sudah siap ya sekarang ya. Kita ingin mengumumkan siapa sih yang mendapatkan hadiah untuk kuis. Tadi 3 pertanyaan. Wah, selamat. Ada Mbak Azizya Karimasari di Malang, kemudian Mbak Vera di Jakarta, dan Mbak Erika di Malang. Selamat ya untuk Mbak Azizya, Mbak Vera, Mbak Erika. Wah, Malang lagi beruntung nih. Terima kasih, jawabannya 3-3-nya benar sekali ya. Kemudian kita juga akan mengumumkan, kalau tadi sudah kuis, masih ada according to me, opini mengenai self-love. Dan pemenangnya adalah, ini dia. Halo, selamat sore untuk Mbak Natania, Yesi, Abigail, Novia Riarsuk, dan Mbak Anita Ciptorini. Selamat, nanti semua pemenang akan dihubungi ya oleh panitia. Yes, itu tadi sudah kita umumkan pemenangnya. Jangan lupa self-love challenge diikutin, kuesionernya juga jangan lupa diisi. Sekarang kita mau foto bersama yuk, Amer yuk. Mana makeup matanya? Mbak Dara, kita mau foto bareng-bareng nih. Ayo. Yuk, kita mau foto yuk. Cantik-cantikku, kawan puan semuanya, luar biasa. Kita mau foto, kita nunggu aba-aba dari panitia ya. Siapkan angle terbaik dan senyum termanisnya. Halo, aku mulai ya. Aku hitung. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Cakep banget, terima kasih panitia. Yeay, selesai sudah arisan para puan kita episode yang keempat. Yeay. Cantik-cantik banget semuanya. Mbak Indira Saraswati benar, semuanya cantik-cantik banget. Mbak Dara, thank you so much untuk sharingnya ya, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan kita semuanya semakin mencintai diri kita sendiri. Kawan puan, terima kasih semuanya. Sampai ketemu kita semuanya di arisan para puan yang ke-5 nanti. Mbak Dara, salam untuk teman-teman di Rivera ya, Rivera Cosmetics. Iya, sama-sama. Oke, thank you. Yes. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore kawan puan. Sampai jumpa di arisan para puan episode selanjutnya. Bye.